Halo Balapania, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya Didit Lupo masih dalam rangkaian Silatu Racing bersama MCR Racing Part. Dan kali ini saya sedang bersama Mas Mamang Surya dari Betul. Bengkel 120 dari Pamekasan, Madura. Madura. Spesialisnya bebek goreng atau bebek tiet. Cuma yang di belakang kita ada underbone slip engine ya Mas ya. Iya, Kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Mas. Dan yang pertama saya pengen tanyakan itu Mamang Surya. Ada Mamang, ada Suryanya. betul. Nah, terus nama aslinya itu siapa Mas? Kalau nama asli saya Abidi Rahman, itu namanya Abdurrahman. Abdurrahman. Kalau di Madura disingkat Abed. ABD. Abed Rahman. Kenapa jadi Mamang Surya? Iya. Awalnya gini, Mas. Nama Mamang itu nama panggilan saya di waktu anak kecil, masih kecil. Tapi panggil Mamang. Nama Setelah saya ikut balap, saya ikut tim Indo Surya. yang di Jakarta atau di sini? Di sini. Oke. Yang berawal dari saya masih balap tuh ada tim yang asli memang dari Pamekasan Madura, itu Indo Surya. Jadi Mamang dikasih nama belakangnya Surya. Biar gampang orang-orang Iya, ini. betul. Mamang itu yang di tim Indo Surya. Iya, betul. Dulu masih balap saya tuh masih bawa bendera Indo Surya Bablas sampai dengan saat ini. sampai saat ini. Orang dikenalnya nggak ada yang tahu Abdurrahman gitu. Nggak ada yang tapi kalau lihat KTP ya Abdurrahman. Abdurrahman. Tapi kalau orang-orang sini taunya apa? Mas? Sama. Mamang. Mamang. Iya. Nggak pakai Surya. Nggak ada Surya, Oke. Mamang. Kalau racing baru Mamang Surya. Mamang Surya kalau racing. Nah, Mas, saya lihat di situ kan tadi kita juga sempat ngobrol waktu kita belusukan bengkel. Ternyata Mas Mamang Surya itu merupakan mantan pembalap. Betul, Mas. Mulai menjadi pembalap itu kapan, Mas? Saya mulai balap itu dari 2001, Mas. 2001. Balap. Waktu masih sekolah atau Udah lulus SMA. lulus SMA? Oh ya, kalau dulu itu balap memang Balap dari lulus itu- SMA. Kalau dulu nggak ada zaman masih sekolah, nggak ada. Pasti udah lulus sekolah. Kalau sekarang mah jadi Sekarang udah SD udah balap. ya, bahkan sebelum SD Iya, betul. udah mulai balap ya. Dari lulus SMA gimana? Apa yang bikin tiba-tiba kepengen jadi pembalap waktu itu? Terus terang kalau keluarga saya tuh nggak ada keluarga racing, Mas. Nggak ada keluarga Nggak ada keluarga racing dan otomotif? otomotif semua nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu dari awalnya saya masih main sepeda kecil itu, Mas. Liaran, jadi ikut BMX itu, motor sepeda BMX. Ada Iya. balap-balapnya juga di sini. Ada. Awalnya ikutan itu. Ikut itu. Dari kecil berarti. Dari kecil Iya. ya, masih SD saya. Ikut itu. Jadi lihat-lihat orang pernah tahun 95 di sini ada balap, saya nonton. Jadi itu saya kepingin kayaknya. Tapi waktu itu masih sekolah. Dari 95 waktu itu masih kalau nggak salah balapnya Bima Octavianus. Wow. Masih ada Balap di RJ sini Sport. nih? Iya, di depan ini, di depan rumah. Oke. Makanya saya tuh kayaknya apa ya, punya motivasi pingin jadi pembalap tuh kayaknya. Hero-nya siapa waktu itu? Itu hero-nya waktu itu Bima Octavianus sama kalau nggak salah itu siapa ya? Alex Hermawan. Alex Hermawan Surabaya ya. Betul. Dia yang bersaing itu waktu itu. Bersaing itu masih ada sport, Mas. Masih RG sama RGR sama NSR. Itu masih ada sport. Dan waktu itu Mas Bima itu beloknya kalau tikungan Sukodir ngepot. Iya, betul. Itu terkenang-kenang tuh. Betul, terkenal itu dulu. Masih saya tahu itu Bima Octavianus. Dan pernah ketemu anaknya itu Valera kalau nggak salah itu. Dan pernah ketemu. Oke, balap bareng anaknya kan ya? Ya, Anaknya dulu sama ya. anaknya. Terus gimana? Dari itu kepengin, Dan itu saya kepingin ya. tapi di lampiasannya balap BMX tadi. Betul, BMX dia belajar, maksudnya belajar dari itu. Nah, saya tuh sendiri balapnya 2001, Mas. Masih awalnya balap liar gitu, Mas. Oh, liar itu. Pernah liar saya. Di mana? Kalau di Pamekasan di mana, Mas? Dulu tuh pernah di sirkuit Asam Manis yang pernah sering ada balap di sana tuh.
Di jalanan daerah sana. Di Jalan Asam Manis itu mas. Itu di sana. Awalnya di sana balap di sana. Liarnya tidak dong, lurus-lurus. Iya, emang ya Yang penting kebut-kebutan lah ya. kebut-kebutan. Ya, awalnya itu ikut dari ada tim di sini sama Indosuria. Lah Indosuria itu awalnya dari tim Indosuria, Mamang Surya itu digabung jadi Mamang Surya. Mamang Surya. Oh ya mas, kok bisa dari liaran terus tiba-tiba ikut Indosuria? Itu mas, itu ada tim Indosuria yang mengarahkan saya jadi ikut ke yang Dari balapan liar itu. Iya, saya ada diarahkan. Ada bosnya atau bapak liar, udah ikut resmi aja. Ada resmi karena kemungkinan dia tuh lihat apa ya, mungkin dia aslinya orang Jember, cuman punya istri orang sini. Mungkin dia hidupnya di Jogja juga, kenal sama mekanik sana, Lodong, almarhum Lodong itu, terus Parjo sama Irwan. Oh ya, segeng itu Iya, segengnya. Jadi dia pingin punya bibit. Jadi dia untuk tim yang balap yang resmi. Dia awalnya pembalapnya saya sama Budi HK dulu pernah. Pamekasan juga. Sama-sama liaran juga enggak? Dulu sama. Dua ini sama-sama liaran. Diarahin suruh ikutan resmi. Diarahkan, ya dia awalnya memang bermula dari punya tim balap dari semuanya itu dari Indosuria itu mas. Indosuria. Jadi dia yang maksudnya yang punya apa ya, yang punya bibit-bibit pembalap ya dari awalnya dari Indosuria itu. Berapa lama mas di Indosuria itu? Lumayan lama mas, dari 2001 sampai 2013 apa 14 itu mas terakhir, sampai anaknya sendiri yang balap, Virjon. Dulu pernah ada Virjon Siasi. Nah, itu anaknya dia sendiri. Lama ya? Kalau jenengan di tim itu? Saya di tim sana kalau nggak salah hampir 5 tahun. 5 tahun. Sebelum hijrah ke Jakarta ya? Iya. Saya hijrah ke Jakarta itu 2006. Dia udah beda lagi pembalapnya, cari bibit-bibit lagi. Iya, betul. Nah. Sebelum dia punya anak sendiri. Iya. Nah, mas, waktu zaman awal-awal mas, event pertama di mana? Kayak event saya itu ikut di Kenjeran mas. Waktu itu masih ada Kenjeran. Langsung ke Kenjeran ya? Iya, betul. Bukan karena ada event di sini? Nggak ada. Itu event sini masih jarang itu mas. Event Kenjeran hampir tiap minggu di sana mas. Kalau nggak salah itu 2002 apa 2003 itu udah Kenjeran mas. Itu gimana mas? Kalau di Kenjeran kan ini gini mas, dari balap liar yang mungkin skill belok-beloknya kan nggak pernah lah, belum pernah ikut event, tiba-tiba ikut event pertama di Kenjeran. Permanen. Kenjeran kan itu permanen kan mas ya. Itu kan awalnya kan saya sendiri kan belum pernah ikut balap itu. Tahunya balap di sana. Wah, kayak apa balap? Oh, balap ini kayak gini. Semuanya kan masih zamannya Hendriansyah, Rafid Popi. Saya ikut di sana, cuman masih ikut bebek goreng. Ya, saya minta, wah ini balap yang sesungguhnya kayak gini. Maksudnya bukan kayak yang dadakan. Iya, yang putar balik. Saya juga di sana pernah mengalami patah di sana. Di Kenjeran. Di Kenjeran. Ya awalnya pembalap yang pernah sukses tuh ya belajar di Kenjeran karena kan dulu nggak ada sekolah balap. Ya. Masih zaman saya otodidak lah semuanya. Kalau Jawa Timur kan kebanyakan di sana latihannya. Di sana, karena dulu semuanya ya kayak Jenny Harmono ya semuanya ya. Dan jenengan latihan juga? Latihan hampir sebelum ikut event pertama itu sempat latihan? Nggak ada. Latihannya pas mau balap. Pas mau balap ke sana. Pas mau balap langsung latihan itu. Kagok nggak? Ini saya ikut latihan pertama itu sudah maksudnya langsung dia juara 4 itu mas. Iya. Dia ikut maksudnya open itu mas. Iya mas. Langsung juara 4 saya. Makanya sama Indosuria terus dikembangkan terus main. Tahun berapa? Sampai kemarin. Eventnya apa aja yang diikuti sama Indosuria? Kalau saya tuh kalau yang masih saya balap di sini sampai itu masnya Motorpeak juga ikut. Oh, kalau Motorpeak Jatim gitu ya, ikut. Kan pernah ada Motorpeak di kalau salah Kepanjen itu, Mas. Nah, ikut. Terus ada Piala Presiden Surabaya cuman bukan di Kenjeran. Ada Piala Presiden.
main di sana juga. Sirkuit mana, Mas? Surabaya tuh Surabaya mana tuh? Pernah itu saya tuh. Cuman ya modelnya dadakan itu, Mas. Cuman dulu pernah ya dulu. ada event Piala Presiden. Mana Saya ya? juara STTV satu. atau di mana ya? Enggak, bukan STTV. STTV lama lagi ya? Jadi Lama lagi itu. Pernah SCP ada, STTV ada juga itu. Cuman saya tuh event di mana ya? Ada tuh sampai sekarang aduh. Pialanya ada tuh? Ada. Oke. Luar biasa pialanya masih ada. Terus balap di sini, oh ya. Kalau prestasi waktu balap di sini, Mas, yang masih terkenang-kenang. Saya tuh pernah untuk di sini ya pernah juara maksudnya juara umum lokal Madura. Sampai Waktu saya 3 kali juara umum. Wah, kebanggaan banget ya. Iya, kayaknya maksudnya punya anu sini, Pak. Pernah juara kan dulu ada pernah juara umum untuk lokal Madura. Saya alhamdulillah sampai 3 kali. 3 kali. Iya. Masih ingat nggak dulu lawan sengitnya siapa? Lawan sengitnya itu kalau nggak salah Budiono itu, Mas. Budiono. Maksudnya satu tim dulu sama saya. Cuma kan dia punya Budi Haka itu. Budi Haka, namanya kan Budiono. Satu tim tapi saingan ya. Dia punya tim sendiri lain. Oh, akhirnya dia Punya tim sendiri. Saya tetap di Indosuria. dan saingan jadinya. Betul, itu. jadi saingan. Oke. Terus akhirnya memilih ke Jakarta, Mas. Tahun Anak- berapa Mas tadi? Tahun 2006 saya ke Jakarta. 2006. Karena waktu itu saya 2005 saya sudah naik Sidit, Mas. Sidit, Jatim. Jatim. Oke. Sidit Jatim kan otomatis saya pinginnya lebih pingin lebih mainnya lebih yang bermotivasi lah saya main ke Jakarta. Jadi main pemula lagi. Jadi karena kan dulu kalau Sidit Jatim itu bisa kalau keluar itu bisa main pemula. Beda. Karena dulu kan bukan umur ya. Betul lah, nggak ada umur kan. Prestasi kan. Prestasi. Itu setelah 3 kali itu mungkin ya, Mas. Ya, karena juara umum saya 3 kali di sini, Mas. Jadi Udah nggak boleh ikut pemula lagi. boleh ikut pemula sudah. Dulu kan bisa main lokal, lokal Madura, lokal Pamekasan. Itu udah nggak bisa habis itu. Udah nggak bisa. Jadi hindar ke Jakarta. Jakarta ke tempat siapa awal-awal pertama kali? Itu bosnya juga orang Madura. Oke, ada yang ngajak? Ada yang ngajak main ke sana awalnya. Punya tim MDRT namanya. Madura Racing Team. MDRT, Madura Racing Team. Ya balap 4 tak atau 2 tak? 4 tak. Ya eventnya itu masih zamannya Gitu, country ya. Bukan tim itu ya? Iya, event itu lihat Logam Inti Abadi. Namanya itu orang-orang Pamekasan juga. Cuma di Jakarta. Dia kerjanya di Jakarta. Oke. Bikin tim, pembalapnya juga. Iya, dia Mekaniknya tim. motornya? Kalau mekaniknya dari TJM Bang Malik, Bang Malik TJM. satunya Hawadis. Oh, Madura juga. Madura. Balap berapa tahun Mas di sana? Saya dari 2006 sampai 2010, Mas. 4 tahun. 4 tahun di sana. Itu full jadi pembalap profesional cari uang di situ atau ada Iya. pekerjaan juga? Enggak, maksudnya saya awalnya 2 tahun itu balap full di sana. Oh, 2 tahun awal. Iya, Memang wis kesana itu memang arah ke balap. sana. Jadi 2009 saya udah mulai kadang kerja, maksudnya jual beli motor, kirim ke sini. Cari di sana. Jadi atau hasilnya dijual di sini. dibuat jual beli motor, jadi sampingan gitu, Mas. Oke. Itu belum nikah ya, Mas? Belum, nikah saya 2010 akhir. 2010. Nah, waktu balik ke sini. Iya, balik Oke. ke sini. Di sana kan balap-balap dan prestasi yang masih diingat nggak di waktu di Di Jakarta. Iya. Saya prestasi juara event country kalau nggak salah itu, Mas. Alhamdulillah dapat juara umum, dapat motor smash dulu. Waktu itu. Iya. Tahun di mana itu, Mas? Oh, itu berseri ya berarti? Iya, dia kan serinya di Serang ada, di mana? Cimahi ada, Brigif, di Banten ada. Pokoknya kalau nggak salah itu eventnya ada 8 seri itu, Mas. Jangan-jangan yang ini berarti ya? Betul. Country itu. itu finalnya itu, Mas. Ini finalnya. Final. Juara umum, Mas. Juara umum. Dapat di motor? sana. Dapat sepeda motor smash. Itu benar-benar kenang-kenangan, Mas. Wah, kayaknya gimana ya balap di luar Jatim udah dapat juara umum kayaknya kebanggaan sendiri. Oke. Akhirnya memilih untuk kembali. Apa yang bikin milih kembali? Saya berhenti balap itu 2010, pinginnya punya namanya Usaha di
usaha tetap di balap, cuman bidang di balap, pinginnya jadi mekanik. Oke, dan akhirnya pulang dan bikin bengkel. Iya. Yang mula-mulanya di belakang. Awalnya di belakang, bukan bengkel kayak gini. Saya 2011 tuh bengkelnya masih di belakang sekarang. Nah, buat yang penasaran nonton di konten sebelumnya ya, di konten belusukan bengkel. Gini. Terus, nah, itu memang sebelumnya udah bisa, Mas. Karena saya dulu, Mas, sambil balap sambil kerja sendiri. Jadi motornya bikin motornya karena kan mekanik tuh cuman kerjanya bikin mesin. Kalau kaki-kaki saya sendiri ya kerja. Setting apa sendiri? Setting sendiri, model kaki-kakinya, nyetingnya saya sendiri. Memang udah mulai oprek-oprek sendiri lah ya, Pak. Iya. Sampai di sini langsung bikin. Langsung 2011 saya langsung belajar sendiri untuk bikin. Dan pulang itu berarti kan tadi nikah 2010 ya? 2010. Nah, itu berarti momen itu. Pulang nikah sudah saya tidak balik lagi ke Jakarta. Ya, buka bengkel itu. Buka bengkel di sini. Awalnya siapa, Mas? Masih ingat nggak motor siapa yang pertama dibikin? Saya tuh dulu awalnya, Mas, bikin motor namanya Sevira Putri Putra Kades. Itu awalnya. Yang tadi itu ya? Yang ya motor merah. Ini kalau nggak salah motor warnanya kayak gini, Mas. Dulu ya? Dulu merah. Kenapa, Mas, waktu itu kan jenengan baru tapi dia udah langsung dipercaya. Nah, itu kemungkinan itu rezeki saya itu, Mas. Itu ada orang beli motor saya, langsung saya suruh kawal sampai suruh saya jadi mekaniknya. Sampai dia punya tim, punya waktu di sini lumayan tim besar, punya MP1, ya? Iya, punya MP1 sama MP2. Pembalapnya dulu. Bataknya dengan MP2. Kalau bataknya saya kerja ke Bang Malik sama Hawadis. Oh, teman-temannya juga ya, Mas? Iya, teman-teman mekanik saya juga. Mekaniknya. Siapa pembalapnya dulu? Kalau awal pembalap saya itu Sofan Sirop. Oh, Sofan itu Sirop pembalap saya pertama. itu. Oke. Dua kalinya ada Rian Hercules. Oh, Rian Hercules. Sakti Andre. Sakti Andre pernah juga. Sakti Andre, Faisal Sidul. Banyak udah. Okay. Waktu zaman-zaman itu ya, zaman tim itu, Mas, zaman tim. Masih zamannya ini. Masih zamannya Sevira Putri Putra Kades. Oke. Terus gini, Mas. Itu udah fokusnya memang 2 tak waktu itu? Iya, kalau saya tetap fokusnya di 2 tak, kalau yang 4 tak ada yang pegang sendiri. Oke. Ada Kenapa waktu itu memilih fokus di 2 tak? Karena kayaknya waktu saya balap itu, Mas. Untuk pribadi saya itu yang dekat di hati saya itu cuma 2 tak, Mas. Waktu balap? Iya. Akhirnya sudah apa ya, Mas, kemauan saya itu loh. Memang keinginannya. Keinginan. Karena kan di Madura mayoritas tuh kayaknya yang hobi balapnya itu di 2 tak. Lebih ramainya di 2 tak. Lebih ramainya di 2 tak. Nah. Mas ingat nggak dulu belajar pertama 2 tak sama siapa, Mas? Kan waktu di Jakarta kan 4 tak itu fokusnya. Betul, awalnya gini, Mas. Saya tuh pernah bikin mesin di Pak Deheru. Pak Deheru KT. Betul. Tahun-tahun berapa, Mas? Itu kalau 2003 atau 2002 itu. Zaman masih balap. Masih zaman balap. Oke. Jadi yang pegang, yang ngerawat itu Ferdi sama Bang saya, Ferdi Maduris. Ferdi Maduris. Itu yang kawal saya waktu pas saya balap. Di tim yang apa tadi? Di timnya Indosuria. Indosuria itu, iya. Mekaniknya itu Mas Ferdi Maduris. Iya, dia yang kawal saya waktu pas saya balap. Jadi pesan mesin di Jogja karena waktu itu kan 2 tak masih ada kejurnas tuh, Mas. Waktu itu kalau salah itu yang paling bagus di KT. Oke, pesan ambil. Cuman di sini dikembangkan sambil belajar. Betul. Oke. Jadi bebek 2 tak standar yang sekarang hampir dalam beberapa tahun terakhir itu Madura sangat berkuasa itu. Ya. Sebelumnya enggak juga. Sebelumnya itu tetap sana dulu. Betul. Masalah ke sana kan udah Motoprik itu kejurnas dia 2 tak. Ya, 2 tak enggak ada. Enggak ada. Kita tetap sana sepi, 2 tak itu udah enggak riset. Ya. Di Madura tetap riset. Di Madura kan masih ramai banget. Masih ramai sekali. Sini masih jalan. Nah, sampai beberapa tahun terakhir juga Jateng DIY yang gantian ngikutin kan, jadi ngejar gitu ya. Maksudnya yang jadi patokan Madura jadi ya sudah. sekarang. Motor Madura. Oke.
Jadi awalnya gitu ya Mas, jadi waktu pembalap memang sambil belajar. Sambil belajar, maksudnya banjir kerja-kerja motor sendiri, bongkar-bongkar sendiri. Sampai awal-awal jadi mekanik juga sering ke tempatnya itu. Setempatnya Mas Ferdi. Tetap, Mas. Karena Ferdi kan tetap dia punya bengkel. Saya kan belum punya bengkel. Dia punya bengkel di rumahnya sendiri di Jalan Gatot Koco ya, nggak salah itu. Kalau sekarang waktu awal-awal Dinan buka bengkel juga masih sering-sering juga. Iya, saya maksudnya sering kalau kerja apa, kalau kesusahan saya masih ke rumahnya Ferdi. Jadi dan sampai dengan saat ini Mas. Sampai saat ini sering pun tiap malam malah saya kesana. curhat ya Karena Mas. dia kayaknya sudah lebih dari saudara sama saya. curhat tadi aja sama istri juga. Iya. Teleponan sama-sama sana juga sama istrinya Sama juga. istrinya, sampai punya istri. Sampai dia kalau dia tuh nikahnya duluan saya. Oh, dulu iya. Aduh, jadi belajar. Awalnya memang jatim ya Mas ya. Iya, karena kalau 2 tak kayaknya yang mayoritas tuh khususnya di Pamekasan, Maduranya di Pamekasan. Lalu dia ya berkembang, mungkin ya mesin-mesin Madura banyak yang keluar kan. Ya. Mungkin orang banyak yang dikembangin juga. Sama kayak dulu ya Mas ya. Iya, sama kayak itu Pak Deheru, saya dikembangkan ya udah. Kayak Pak Deheru juga sekarang udah, maksudnya bukan gampang untuk ngalahin kita. Aduh. Terus Mas, awal-awal kan tadi backup tim yang yang Putri Kades itu kan. Nah, itu langsung berprestasi atau Alhamdulillah berprestasi itu, langsung berprestasi. Sama Sopan Zirov itu. Itu kalau nggak salah Sopan tuh langsung melejit itu Mas namanya. Dari pemula bisa lawan Sidit. Waktu itu. Sopan tuh masih pemula. Ya? Iya. Oke. Sopan tuh awalnya naik motornya motor tim-tim sendiri. Naik motor sini langsung dia juara Mas. Jadi nama Mamang Surya waktu itu langsung. Betul, semenjak ada Sopan itu langsung melejit. Sama-sama melejit itu. Terus melejit. Wah, cukup lama ya Mas berarti ya. Lumayan Mas, saya 2011 itu sampai 2000 sekarang. Ini kan eranya menurut aku era berbeda ya Mas. Setelah 2000 mungkin habis pandemi beda era ya Mas ya. Beda sekali Mas, itu. Zaman sebelum pandemi Mas. Prestasi apa yang benar-benar kemenangannya itu jenengan sebagai mekanik itu benar-benar terkenang-kenang? Saya pernah pertama kali main di luar pulau, kalau nggak salah itu di Sorong Mas, Raja Ampat. Pertama kali. Tahun berapa Mas? Masih ingat ya? 2018. Iya. Udah mulai rame 2 tak nih ya? Wah, itu udah mulai rame. Saya pakai pembalap Fatah NA orang Tulungagung ya. Tulungagung itu. Musuhnya rivalnya Veros sama Handi Tuhatu dulu Mas. Iya, itu ramai sekali itu Mas. Udah. Saya pertama kali tuh main ke luar pulau tuh. Kayaknya gimana ya rasanya main udah pegang motor ini main di luar pulau itu. Pertama kali itu. Oh, itu pertama malah ya? Pertama kali itu. Setelah rame 2 tak itu ya? Rame 2 tak sudah rame sekali di Indonesia Raya. Ya, baru saya dipanggil orang Papua. Menang Mas? Alhamdulillah juara umum Mas. Fatah ya? Iya. 2 kelas satu semua itu. Ngalahin Handi sama Veros, iya. Bintang-bintangnya kan Handi Veros. Itu kan Veros sama Handi itu Mas. Bintangnya itu ya? Bintangnya. Oke. Kalah sama Fatah. Padahal Fatah NA waktu itu udah hampir off sebelum off. Enggak, masih Mas, masih aktifnya dia. Di Jawa Timuran ya Mas. Dia kan sebelumnya sempat ikut ke Jurnas juga kan? Iya, kan dia pernah ikut PRD kalau nggak salah itu. Saya lupa, pokoknya dia pernah ikut ke Jurnas, terus tahun-tahun itu kayaknya dia udah fokus di Jawa Timuran lah ya. Iya. Bisa dibawa jenengan langsung ke sana. Menang, ngalahin itu. Alhamdulillah menang. Bangga banget. Main pemula sama open juara semua. Nah, efeknya apa Mas? Dari Sorong waktu itu inget gak? Ini bukan dari mana Raja Ampat itu, ingat ya? Gak? Sorong. Apa enggak ingat ya efeknya habis menang itu? Langsung orderan datang. Ya alhamdulillah dari itu sama itu bengkel saya nambah dari sana timur. Dari Papua Timuran udah dikenal dulu Mas. Ya alhamdulillah udah banyak orderan. Langsung gitu ya. Gara-gara itu. Geger awalnya kan pertama paling cuma Jawa Timuran aja. 2018 ya titik baliknya Mas. Iya, dari 2018 saya sudah banyak orderan dari luar. Terus mana lagi Mas?
event apa? Berarti 2018 kan Pak Sorong kan publikasinya kurang terlalu ini paling di daerah itu. Ya, yang itu bikin dari nasional banget. di eventnya itu Mas, di event Merauke, Papua Merauke. Oh, Merauke. Memang waktu itu sering ke sana ya, Mas? Itu yang awalnya kan memang di Sorong. Okay. Mungkin ya itu CS itu langsung saya main ke Chicken Speed, dibawa ke sana. Itu juga rivalnya sama Veros, sama Aim Fadli, terus sama itu lagi Irfadil. Iya. Pokoknya pembalap anu. Dia sama siapa? Bawa siapa waktu itu? Saya pakai Nur Alfat. Nur Alfat. Itu pembalapnya Chicken Speed-nya ya? Betul. Belum kenal Nur Alfat sebelumnya? Ya, Alfat bawa Chicken Speed, dibawa Chicken Speed, saya motornya. Di sana ketemu ya. Di sana. Okay. Menang juga, Mas. Alhamdulillah juara umum. Alfat. Terus kalau ke Sumatera awal-awal kapan, Mas? Sumatera 2022 kalau nggak salah. Oh, belum lama ya? Baru-baru sekarang. Oh, siapa yang pertama bawa ke Sumatera? Gala-gala. Habis itu sekarang selain Gala-gala ada beberapa ini? Kalau di Sumatera cuman Gala-gala sama itu Fredo Bule dulu. Fredo Bule yang Teddy. Ya, pembalapnya Teddy. Teddy Permana. Terus Kalimantan awal-awal ingat nggak? Saya awal-awal balap Kalimantan pertama kali nyampe itu di Kaltara. Kalimantan Utama. Kalimantan Utara di Bulungan, betul iya. motor. Siapa yang bawa, Mas? Siapa yang bawa? Afandi. Rizal Afandi. Rizal Afandi itu pembalap ya? Pembalap ya? Rizal Afandi. Oh, dia yang pesen ini pokoknya. Dia yang telepon saya suruh kawal motor sewa mesin kalau ya. Oh, awalnya mesin. Sewa mesin. Ya, mesin saya bawa ke sana. Mesin 116 sama 125. Alhamdulillah juara semua, Mas. Nomor satunya 3 kelas, nomor 2-nya cuma 1 kelas. Itu rivalnya kalau di situ waktu itu sama siapa? Ada Dimas JM, Dimas. Putra AP. Udah mulai itu ya anak-anak itu. Udah mulai. Baru sekarang baruin dari beberapa itu. Kalau Rizal kan udah jarang balap sekarang. Udah jarang, dia udah kerja di bagian apa? Transmigrasi itu, Mas. Okay. Masih ingat, masih tetap ini ya? Masih ingat karena itu yang bawa ke sana ya. Dari situ juga habis itu banyak pesanan juga. Betul, dari Kalimantan langsung ke Pontianak, Mas. Pontianak ada. Langsung ke Pontianak ke Urai Anan. Urai Anan tahun lalu atau baru sekarang 2024. Urai Anan sampai sekarang. Urai Anan 2 kali saya di Singkawang sama Sintang itu tuan rumah ya, berarti tuan rumah Urai Anan. Mas, gimana Mas suka duka jadi mekanik? Banyak pengalaman, Mas. Banyak pengalaman. Alhamdulillah kita naik pesawat tanpa bayar sendiri. Oke, siap. Terus bisa ngerti daerah-daerah mana? Ya, udah ngerti, Mas. Daerah Papua begini. Tapi kan jadi jarang pulang, Mas. Saya tuh paling setengah bulan sekali, baru dari sekarang berangkat sampai pulangnya itu 10 hari sampai setengah bulan itu. Lama ya? Lumayan lama karena kan seminggu sebelumnya kita sudah di sana. Okay. Kalau tim-tim yang full backup ya? Cukup lama. Keluarga gimana, Mas? Anak istri? Alhamdulillah ada yang ngerti, Mas, karena kan sudah kerjaan saya. Dari awal juga udah tahu. Udah kerjaan saya begini. Ya karena kan sudah udah mata pencarian saya. Iya. Jadi mereka support aja, Mas. Dia mendukung sekali. Siap. Oke. Keliling ke sana kemari itu terus. Cuman sayangnya istri tidak pernah ikut ini. Enggak pernah ikut. Enggak pernah mau. Enggak pernah mau karena saya kerjaan, Mas. Oke. Maksudnya kita profesional. Kita bawa istri bukan mau jalan-jalan, kita mau kerja di sana. Iya. Takutnya di sana ada istri gimana, kasihan ditinggal karena kan kerjaan saya di sana kan siang malam gitu, Mas. Kasihan, takutnya enggak ada semput untuk ngajak muter kasihan. Jadi saya memang enggak pernah ngajak istri. Mendingan ada waktu lagi lain lagi ya. Kalau mau balap selain balap lah. Selain balap, kalau mau jalan-jalan itu. Mau jalan-jalan enggak apa-apa. Kalau balap jangan lah. Kita punya tanggungan sama orang. Terus, Mas.
dari awal 2010 ya pegang motor. Malah dari awal 2000 berapa itu ya zaman ambil mesin di Jogja. Perbedaannya apa Mas? Dua tak standar. Banyak sekali Mas. Kalau dulu kemungkinannya masih zaman saya itu mungkin utama bagian engine, filter itu masih ada Mas, masih saya. Oh iya, box atau masih ada? Masih Boxnya filter ada itu kan depan. Wajib. Memang memang risetnya emang ada filternya. Regulasinya juga ya. Regulasi ada filter. Ada filter tapi kalau nggak salah busa boleh dilepas. Boleh. Oke. Yang di atas boleh dilepas. Terus apa lagi Mas? Oh iya, sekarang udah pakai velocity. Udah semua yang itu belakang pakai udah lepas velocity. semua. Oke. Kalau ini Udah pakai underbone, velo. underbone slip engine. Terus apa lagi Mas? Rasio. Dulu kan nggak boleh pakai ratio, hal standar. Karbu nggak boleh lebar. Dulu. Nggak boleh dilebarin. Nggak boleh, maksudnya skepnya nggak boleh di skep besar itu Mas. Oke. Oh, kalau sekarang harus skepnya standar. udah ganti ya boleh. Kalau sekarang bebas, yang penting nggak tanpa lem dari luar. Oke. Terus apa lagi Mas? Terus masalah Porting-portingan gimana? Kalau sama aja Mas. Kalau untuk porting-portingan. beda juga Mas, beda juga. Ngikutin terus ya. Kalau dulu suspensi kayak cakram nggak boleh pakai besar. Oke. Dulu kan pakai standar. Boleh selangnya. Selangnya aja. Terus suspensi belakang dulu masih kayak gitu-gitu ya. Suspensi belakang saya masih itu kalau nggak salah masih harga 200-an. Iya. Jauh sekali. Aduh. Jadi secara kecepatan jauh ya Mas ya. Jauh sekali Mas. Oke, kalau sekarang suspensinya udah banyak custom. Nah, saya lihat juga jenengan banyak suspensi. Beda-beda, ada yang KP, ada yang Itu GJM. tergantung tim atau gimana? Atau jenengan? Arahan dari saya Mas. Oke. Pokoknya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa? Arahan pebalapnya siapa gitu-gitu mungkin karakternya. Karakternya mau apa? Tapi yang tadi yang baik bagusnya di mana mungkin saya arahkan ke Sekarang mana. jenengan ada di YCM ya banyak, ada YCM, ada KP. Ada YCM, ada yang KP. Oke. Terus Mas, kan tadi apa? Suka dukanya Mas jadi mekanik balap Mas. Kalau jadi mekanik itu Mas, sukanya Mas ya kalau kita kita punya wawasan untuk punya teman itu. Tapi sukanya itu kalau ninggal dukanya ninggal keluarga itu sampai lebih 1 minggu. Tapi enaknya pas kali datang itu kangen-kangennya enak. Oke, siap. Beda lah ya Mas ya? Iya, Oke. suasananya beda itu Mas. Karena iya. kita sudah gak ketemu Oke. 1 minggu setengah bulan kan enak juga. Beda kalau ketemu terus ya Mas ya? Oke. Kadang kalau ketemu kayak gimana? Kalau udah lama gak ketemu kayaknya gimana Iya, gitu. beda rasanya beda lah. Apa powernya udah terkumpul ya Mas ya? Iya betul. Gini Mas, kalau bikin mesin di jenengan, patokan harganya sama atau punya spek-speknya? Kalau saya Mas dipatok kalau di 116 sama 125 beda. Beda. Tapi nggak ada yang harga segini untuk spek A, spek Gak B? ada. Nggak Kalau ada. saya sama semua. Sama. Saya pinginnya, Mas gak ada saya bikin untuk pemula atau lokalan. Nggak ada. Saya tidak mau gitu. Saya tetap mesin sama. Oh, misalnya ada yang bikin Ada yang sering Mas. spek lokalan. Mas, pingin saya mau main lokalan aja. Nggak ada. Saya intinya Sama. Karena kan saya kan bikin itu nanti dikira ini kok bikinnya mama begini. Saya tidak mau gitu. Siap. Kalau mau sampai mau bikin yang bagus, udah ngikutin spek saya. Berapa Mas? Kalau saya tuh patokannya ya di angka 35 sampai 45 Mas. 35 itu yang 116 atau? 116 sama 125 itu 45. Oh, range harganya ya maksudnya ada. Beda Karena harganya. kadang-kadang atau spare part ya, tergantung spare part. Iya, karena 125 spare partnya lebih mahal. Dari karkasnya juga beda. Itu penggarapannya biasanya berapa lama Mas? Kalau saya estimasinya paling lama itu kalau dari nol itu sekitar 10 sampai 15 hari jadi. Dan itu kalau kondisi lagi senggang atau gimana? Mau senggang mau enggak tetap karena saya sudah spare part ada sebagian yang sudah selesai dan tinggal ngerakit aja. Itu udah punya pokoknya maksimal 10 hari. 10 hari bisa jadi. Ini aja motornya orang Manokwari baru itu udah nyampe setengah bulan udah jadi.
Nggak sampai setengah Sama bulan. sama motor-motornya. Motor-motornya full di sini. Full dari sini. Sama kaki-kaki Berarti mesin. yang juga. cari basic motornya sendiri Mas Mamang? Iya. Bukan dikirim dari sana bukan? Enggak, dari saya sini saya beli sampai jadi motor balap. Setengah jam. Setengah jam. Setengah bulan ya. Setengah bulan selesai. Oke, luar biasa. Karena kan ya itu, kenyanya sampai Iya. dari siang jadi malam gitu. Terus kedepannya Mas, kedepannya jenengan itu apa bengkel 120 itu kepenginnya seperti apa sih Mas? Atau seperti ini udah cukup atau kepenginnya seperti apa? Pengennya lebih maju lagi Mas, pengennya ya kayak tim-tim yang kayak Pak Gendut, yang maksudnya punya lebih luas lagi lah. Tempatnya lebih Luas lagi, ya juga peralatannya juga lebih. peralatannya. Apa sih Mas peralatan yang saja diinginin? Kalau saya pinginnya peralatannya ya punya mesin bubut sama Deno itu Mas. Deno. Iya. Oke, pengen itu Mas. Pingin sekali. Tapi udah mulai nih, Mulai. siap-siap nih. Udah siap mulai. nabung itu. Oke. Kita semoga aja segera tercapai ya Mas. ya. Amin. Terus kalau untuk industri balap, dengan harapannya gimana? Kalau itu balap ya mudah-mudahan Dua tak tetap ada. utama untuk dua tak ya. Misalnya mudah lebih maju dan tambah rame Di seluruh Indonesia. di semua seluruh Indonesia. Biar banyak orderan ya Mas ya Mas ya. Amin. Oke. Terus gini Mas, sekarang kan rame balap-balap dua tak tuh. Dan ada event di Sumatera, ada event di Sulawesi, Kalimantan juga ada event lagi tuh yang gede. betul. Dan di Jawa juga ada beberapa. Regulasinya itu sama semua atau gimana Mas sekarang? Kalau untuk tahun 2024 tuh masih belum sama Mas. Untuk di luar pulau sudah regulasinya memang sudah bahan bakarnya udah bebas. Sama regulasi ya. Maksudnya motor ini bisa diikutin event ini gitu ya? Ya sama, cuman masalah bahan bakar yang beda. Di Jatim kan masih cenderung di bahan bakarnya SPBU. SPBU. Nah, kalau di luar pulau, Sumatera, Sulawesi, sama Papua sudah bahan bakarnya sudah bebas. Kalau jenengan sebenarnya lebih setuju bahan bakar bebas atau dibatasi? Kalau saya lebih setuju dibebaskan, Mas. Alasannya Mas? Alasannya gini, kita tuh mau maju ndak? Kita yang main di luar aja, udah di event ya sekelas LFN, sekelas SCP, SCR, itu bahan bakar sudah bebas. Nah, kita dengan bahan bakar spek SPBU sama bahan bakar bebas itu jauh sekali Mas. Itu karena otomatis orderan saya yang paling banyak itu dari luar. Bebas itu. Kita ya kalau bisa ya disamakan. Karena yang cuman di Jatim ini yang belum yang masih bahan bakarnya SPBU. Kalau bisa di Jatim tuh dibebaskan aja biar sama. Kosnya lebih mahal Mas. Gimana? Kalau mau lebih mahal tim-tim sanggup gitu. Bukan itu Mas. Kayaknya sama Mas. Kita murah di bahan bakar, tapi spare part kita mahal. Sama aja jatuhnya Mas. Kalau di bahan bakar di bensin atau afgas, kita spare part lebih awet Mas. Oh iya kah? Iya, jauh lebih awet. Itu sama. Kalau misalnya kita paling mahalnya di bahan bakar, kita murahnya enaknya di spare part. Dan gini juga kalau bahan bakar SPBU itu kan dia pakai ada alat ukur. Iya, alat ukur dan rollnya dibatasi segini. Sering kecot ya Mas ya? Sering sekali. Sering problem. Gini Mas, SPBU tuh kan semuanya tidak sama. Di SPBU Surabaya sama Pamekasan aja sudah beda. Kayak saya kemarin SPBU Pamekasan itu rollnya di angka 103. Di Surabaya cuma 97. Pertamax itu sama-sama dengan Pertamax Turbo dengan SPBU. Itu beda. Nah makanya saya ngitingnya di SPBU di Pamekasan. Kita balap di sana, kita mesti merubah lagi. Itu yang yang maksudnya juga bengkaknya. Saya udah beli bahan bakar di sini, udah ngitingnya repair ya. Udah repair, udah latihannya pakai bahan bakar di sini.
tahu di sana udah berubah. Oke, jadi Itu makanya saya tuh gak sukanya itu, Mas. jadi banyak hal yang ini ya, Banyak hal yang apa ya, yang jadi problem di betul. Kita sudah fix dengan pakai bahan bakar yang kita di Pamekasan. Kita main di Surabaya sudah beda, Mas. Roadnya sudah beda. Kita harus nyeting lagi. Itu yang saya tidak sukanya. Siap. Jadi itu ya Mas. Saya tuh pinginnya dibebaskan saja, Mas. Oke, itu buat penyelenggara mungkin bisa jadi apa? Masukan lah ya, Masukan, dari ya. Mas Mamang Surya. Alasannya itu seperti itu. Juga buat balapannya juga biar tahu, maksudnya ternyata seperti yang diungkapkan Mas Mamang, kalau bahan bakar SPBU itu ada beberapa problem juga gitu kan dibanding. Kalau bebas kan, wis bebas gitu aja. Udah Ya. bebas Mau karena pakai kita apa? paling kita fokusnya di engine aja. Di sana kalau bahan bakar dibatasi, kita masih ngukur ron, Iya. belum engine, Bongkar. kan banyak. Iya, Ya banyak. belum, takutnya nanti keburu waktunya nggak nutur, kita nggak. Kelas lain udah harus di apa? Iya, kita harus dibongkar main. lagi. Itu Pak belum selesai, masih ngukur ron, engine belum ada. Kita nggak fokus nanti di engine mesin tuh, kita nggak difokuskan nanti, Mas. Karena mikirin. Iya, mikirin yang di ron itu. Ya, kalau bebas dia mau pakai Pertamax turbo kah atau mau apa? Ya terserah, mau dia bisa menyetingnya pakai turbo ya sudah, silakan. Siap. Kita fokusnya nanti kan cuma Mas. Kita fokusnya di engine aja. Kalau bahan bakar terserah, dia bisanya di SPBU silakan. Iya. Dia bisanya di bebas ya sudah, Jadi silakan. nggak terlalu ribet lah ya. Lah iya, kita kan dari dulu kan kita fokusnya di engine aja, Mas. Ya udah, kita fokus di engine. Ini nggak perlu mikirin pom bensin mana ya. Kita nyetingnya di sini, masa mau beli di Surabaya? Nanti kita balap di Pamekasan, yang di Surabaya kita harus beli di Pamekasan. Iya. Siap dimengerti. Oke, siap. Terima kasih Mas udah diajak keliling tadi, terus kita ngobrol-ngobrol banyak ini. Terima kasih. Semoga sukses selalu dan apa yang diinginkan jenengan juga segera tercapai. Amin. Oke, terima kasih Mas.